Oke, silakan boleh dibuka kameranya. Oke, kita akan segera mulai. Please open your cam before we start. Thank you yang sudah membuka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita Waalaikumsalam. mulai pertemuan ini, silakan berdoa. Berdoa masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, em, menurut catatan Ibu, kita masih punya 4 kali pertemuan lagi ya setelah pertemuan ini ya. Dan itu 3 pertemuan diantaranya Ibu sudah schedule untuk presentasi kelompok 1 sampai 6. Oke, untuk kelompok yang tersisa berarti sudah dibagi 2 lagi ya, Aisyah, betul ya? Sudah, Ibu. Sudah, kemudian masing-masing kelompok sudah mempunyai topik untuk presentasi ya. Oke, sehingga nanti pada saat waktu yang ditetapkan untuk maju, maka kelompok yang bersangkutan sudah siap. Jadi satu pertemuan itu nanti 2 kelompok ya. Oke, thank you. Nah, pertemuan yang terakhir atau pertemuan ke-16 itu kan rencananya Ibu akan memberikan written test seperti kemarin UTS. But I will give you another option. Jadi kalian bisa pilih, mungkin nanti suara terbanyak pilih yang mana. Mau tetap ada written test, bentuknya tes tertulis di pekan UAS, atau mau Ibu ganti tes tertulisnya menjadi tugas individu, project individu. Karena di project individu nanti Ibu berharap kalian bisa menampilkan a piece of history of mathematics, cerita singkat tentang sebuah sejarah dari suatu konsep matematika, di mana kalian buat video dan videonya nanti tolong diupload di YouTube, boleh YouTube kamu, boleh YouTube teman kamu, atau YouTube siapa, nanti bisa berkelompok, misalkan kelas kalian punya YouTube sendiri, nanti Ibu bisa melihat video kamu, itu adalah pengganti dari tugas written test. Oke, jadi nanti silahkan didiskusikan. Videonya maksimum 5 menit. Jadi untuk apa namanya menarik perhatian orang, menarik para viewers, tolong bikin videonya semenarik mungkin. Seperti itu ya. Nah, itu nanti tolong didiskusikan yang mana yang mau dipilih, mau tetap ada written test atau written testnya diganti menjadi individual assignment dalam bentuk membuat video dengan durasi maksimal 5 menit bercerita tentang sepotong history of mathematics. Sepotong itu berarti kan singkat ya, jadi tidak perlu uh, banyak-banyak gitu. Tapi itu adalah pengetahuan yang memang menarik dan belum banyak orang tahu gitu. Jadi kalian menyampaikan sesuatu yang baru yang mungkin orang awam belum banyak tahu. Seperti itu ya. Oke, clear? Nanti silakan didiskusikan, hasil diskusinya bisa beritahu Ibu. Nah, eh, hari ini juga Ibu mungkin tidak akan lama menyampaikan materinya, karena Ibu nanti ada rapat lagi jam 9, tapi Ibu akan sampaikan beberapa poin penting pada perkembangan sejarah konsep kalkulus. Kan kita semua belajar kalkulus ya. Kalian belajar kalkulus dari sejak SMA, mungkin ada beberapa yang SMA sudah mulai. Kemudian tahun pertama, tahun kedua itu pasti sangat dekat dengan konsep kalkulus, ya enggak? Nah, yang kita tahu kalkulus itu ada 3 konsep utama. Apa tuh 3 konsep utama dalam kalkulus? Pertama kali belajar kalkulus apa? Limit, integral, turunan bukan, Ibu? Ya, 3. Limit, integral, dan turunan.
Jadi kalau kita udah membicarakan tiga konsep itu, maka ini adalah identik dengan kalkulus. Atau kalau kita sudah ngomong kalkulus, maka itu identik dengan tiga konsep ini. Gitu kan ya, limit, integral, turunan. Tapi ternyata konsep ini itu berkembangnya kira-kira di abad keberapa tadi? Kalau sedikit kamu menyaksikan video tadi, mulai berkembang di abad keberapa, tahun berapa? Tokohnya yang paling utama tadi ada Newton, ada Leibniz ya. Kira-kira di abad keberapa tadi kayaknya sempat ada tahunnya itu. Abad ke-17 ya. Tahun Iya. 1600-an ya. Tadi disebut ya, abad ke-17. Tetapi eh, perkembangan konsep kalkulus kan sama seperti konsep matematika lainnya. Dia tidak muncul ujuk-ujuk begitu aja muncul. Ya enggak? Dia itu berawal dari banyak masalah matematika sebelumnya yang bisa dikatakan masih menjadi tanda tanya atau belum terpecahkan. Ya, salah satunya apa? Nah, ini salah satunya yang berkaitan dengan infinity. Kenapa? Apa yang bisa dijelaskan tentang infinity? Ini nanti di video selanjutnya akan Ibu tampilkan keterkaitan antara konsep infinity sama penemuan konsep kalkulus. Karena sebetulnya pada zaman di video yang kalian saksikan tadi, sebelum apa namanya, sebelum Masehi, ada konsep apa yang mengarah ke konsep kalkulus? Coba silakan. Di menit-menit pertama tuh dibahas. Siapa yang mau share? Yuk, silakan. Tadi kan udah disimak. Kalaupun nggak sampai selesai nggak apa-apa, karena Ibu hanya bertanya yang bagian menit awal. Yang kayak areas and volumes volumes of shapes gitu bukan Bu? Terus yang Iya, areas kenapa? of a circle itu Mm-mm, equal to p square, pr. mm-mm. Terus tangin dari kurva apa? Oke, Terus kayak mhm, gunain turunan dari oke. kalkulus. Yang pertama dulu, pertama. Tadi kamu nyebutin apa? Area of circles. Areas and volumes of shapes kayak bangun-bangun datar gitu Bu. Oke. Terus baru ke Sekarang, circle ya. mhm, mhm. Oke, kalau kita bahas area of circles, apa yang dilakukan pada masa itu untuk menentukan luas daerah circle? Bangun datarnya dimasukin Bu. Lalu, lalu apa? Dulu kan belum ketemu adanya angka pi ya. Pi r squared itu kan belum ya. Berarti apa yang metode apa yang dilakukan? Menggambarkan poligon beraturan, Bu. Menggambarkan poligon, Dwi. Kemudian poligonnya seperti apa? Poligon beraturan, dia mempunyai banyak sisi seperti menjadi lingkaran gitu, Bu. Mm-mm. Jadi apa tuh sebetulnya konsep yang digunakan? Eh, Mencari luas lingkaran, Mencari luas lingkaran dengan cara, Pendekatan bukan Bu, pendekatan dari bangun-bangun datar. Poligon. iya, poligon beraturan. iya, pendekatan dengan menggunakan luas bangun datar. Bangun datar sisi berapa? Kalau misalkan kita mulai dari bangun datar segi 4, misalkan ya, ya enggak, betul? Nah, kira-kira pendekatannya akan lebih baik yang segi 4 atau segi 8? Segi 8. Oke, segi 8 atau segi 16 kalau kita pecah lagi. Makin banyak sisinya, maka makin mendekati luas lingkaran sebenarnya kan? Iya, Bu. Bener nggak? Nah, bayangkan kalian punya suatu segmen garis, kemudian kalian bagi dua, betul? Bener nggak? Kemudian secara terus-menerus, kamu bagi dua lagi, yang setengah tadi bagi dua lagi, setengah lagi bagi dua lagi, maka apa yang terbayang oleh kalian? Apakah secara konsep segmen garisnya tetap ada, atau akan menjadi nol?
Misalkan kamu punya segmen garis panjangnya 2 cm. 2 cm dibagi 2, 1 cm. Bagi 2 lagi. Nah, apa yang terjadi? Kalau terus dibagi 2. Will it stop until 0 atau enggak? Mendekati Iya. nol tapi nggak bakal pernah nol, Bu. Ya, jadi secara konsep itu kan sebetulnya kalau kamu potong terus bagi 2 itu seperti infinite ya. Nah, itu salah satu apa namanya problematik yang muncul nih, gimana kalau secara segmen kita udah nggak lihat lagi segmen garisnya panjangnya kayak apa gitu kan ya. Tapi secara angka dia tidak nol gitu kan. Nah, itu adalah berkaitan sama the concept of infinity, di mana waktu itu seakan tanpa akhir, kemudian space and time can be unendingly subdivided, kemudian space is without bound. Jadi salah satu yang menjadi topik diskusi pada waktu itu adalah itu, pada saat dibagi dua terus menerus maka seperti tidak ada akhir. Nah, seperti ini tadi. Can one continue to divide matter into smaller and smaller pieces, or will one reach a tiny piece which cannot be divided further? Nah, ini sebetulnya konsep yang memang menjadi awal muasal cikal bakal ditemukannya konsep kalkulus berkaitan dengan infinitesimal nanti yang akan dibahas di video tadi ya, di akhir-akhir. Nah, ini tadi yang kalian lihat melakukan apa namanya? Melakukan pendekatan dengan membuat inscribe polygon itu namanya method of exhaustion. Ingat kan pertemuan sebelumnya Ibu bilang coba kalian cari tahu apa sih method of exhaustion. Nah, ini sudah ditemukan oleh Archimedes untuk menentukan luas lingkaran dengan method of exhaustion. Dia melakukan pendekatan dengan poligon segi banyak. Kemudian di sini kita akan lihat di method of exhaustion. Ini ada video yang juga menarik. Mungkin ini lebih mudah dipahami. Kita akan coba simak sama-sama ya. Introduction to Calculus. Oke, silakan disimak, diperhatikan. Ini sudah muncul belum subtitle? Calculus is a subject that is cloaked in darkness. Many students quit math entirely when they get up to this point, mainly out of fear. But in the grand scheme of things, calculus is actually considered intermediate math. There are dozens of topics that are more abstract and more difficult to comprehend. We will get to some of those in due time as well. But as far as calculus is concerned, as long as you apply yourself, there is no reason why you can't learn this subject. Just like trigonometry and algebra before this, it's just about learning some new operations along with the associated notation, which won't be so scary once we understand it. So first things first, what exactly is calculus and why did it come about? Remember that at the beginning of this series, we learned how humans developed arithmetic out of necessity in order to trade goods with one another. So what challenge could possibly have necessitated the development of calculus? To answer this, let's visit a few moments in the history of mathematics. As we saw in our study of geometry, the ancient Greeks were responsible for developing our understanding of shapes and their characteristics. One thing they figured out was how to find the area of a polygon by splitting it up into triangles. A polygon contains 2 fewer triangles than its number of sides, and they knew how to get the area of a triangle, so this was no problem at all. The trouble came when trying to find the area of a curved shape, like a circle. Here, there are no vertices from which to draw lines, so this can't be split up into triangles. For this reason, they developed something called the method of exhaustion. This is where they would inscribe a triangle into the circle, and then gradually increase the number of sides of this polygon. 4 sides, then 5, then 6, and continuing from there. As we can see, the shape is starting to look more and more like a circle, so the area of the polygon must be getting closer and closer to the area of the circle, though it will never quite get there.
In fact, the polygon would need to have an infinite number of sides in order to have an area that is identical to that of the circle. So we can say that in the limit of infinity, the area of the polygon equals the area of the circle, where n represents the number of sides in the polygon. Though the Greeks did not fully grasp the concept of limits, they were able to conceive of this rudimentary technique and prove the formula for the area of a circle this way. It is precisely this kind of logic that we will use to do calculus when we try to find the area under a curve, meaning the area of the section in between a function and the x-axis. Just like with the circle, we could approximate this area, only this time by drawing rectangles. And to get a more accurate approximation, we simply make them narrower and narrower still to more closely follow the curvature. In the limit of infinitely thin rectangles, we could find the precise area under this curve. So clearly, there is something about curvature that specifically requires calculus. We can easily calculate the area of a rectangle because the distance between opposite sides is fixed. But when a value such as the height of a figure is changing from each point to the next, the techniques that we learned in algebra and geometry just don't work any longer, and we need something more sophisticated. During the 17th century, this more sophisticated branch of mathematics finally came about. The first to make considerable progress with this was French mathematician Pierre de Fermat. But everything truly came together with Isaac Newton, who, along with Gottfried Leibniz, is credited with developing modern calculus. The interesting thing is that Newton developed calculus simply out of necessity in order to have the tools he needed to solve problems in physics regarding celestial motion. Leibniz did similar work just a few years later, independently of Newton, and it is actually his notation that we still use today. Professor Terence Tao is the equivalent of a rock star in mathematics. Regarded as the great. So what was it that Newton understood that changed everything? Well, one realization came from looking at falling bodies. He understood that if you drop an object, its speed will increase every single instant until it hits the ground. But during that time, the object must have some definite speed at any given instant. He knew of no mathematics that could adequately calculate these instantaneous velocities, as something had to be developed that could describe the difference between the value of a function, in this case position, and the rate of change for that function, in this case velocity. So as we can see, this concept of rate of change was the other of the two important paths that would bring about this mathematical revolution, as its exploration comprised the development of differential calculus. This is in contrast with the first approach we discussed, with the area under a curve and the rectangles. That is called integral calculus. But whether differential or integral, both concepts involve the idea that we can do something infinitely many times and get a finite answer that is useful. And both concepts involve dealing with things that are infinitely small or infinitely close together. Although it took until the 17th century to get this down in a rigorous and formal way, it's still pretty much the same idea that was being pondered all the way back in ancient Greece. Even back then, a form of Zeno's paradox said that a person can never walk towards a wall and touch it, because they would first have to get halfway there, and then halfway from that point, and then halfway again, and so on. Because this remaining distance can be split in half infinitely many times, they will never get to the wall. Of course, we know that a person can indeed go and touch a wall, so this paradox was just a foreshadowing of our modern understanding that we can do something infinitely many times
and get a finite result, like some of the infinite series we looked at that actually have finite sums, or calculating the area under a curve in the case of the infinite rectangles. This notion of seeing what something does in the limit of infinity is the central idea of calculus. It led us to the development of new operations, differentiation and integration, which will be the major focal points of our study. But don't be intimidated. From exponentiation to logarithms, we've picked up totally new operations many times by now. It's just a matter of defining the operations and learning the symbols we use to execute them. So buckle up, take a deep breath, and let's learn some calculus. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel. Oke, kita lanjutkan. Tadi videonya sudah disimak bersama-sama. Eh, Mungkin video yang tadi pertama kamu saksikan di awal sama yang tadi lebih mudah yang kedua, benar nggak? Yang tadi bahasnya terlalu cepat, tapi Ibu memang itu nanti pembahasan tentang penemuan kalkulus oleh Newton and Leibniz dibahas lebih detail di video yang pertama. Nah, di sini tadi apa yang kita bahas? Video barusan mengenai the history of calculus. Silakan. Yuk, siapa saja boleh. Any idea that you pick up from the video, please share to us. Yuk, silakan. Pasti setiap orang nanti mendapat apa konsepnya berbeda-beda nih antara satu orang dengan orang lain. Nah, kalau misalkan semua digabung, berarti mungkin nanti jadi full apa tadi yang disampaikan di video. Apa yang menjadi konsep dasar dalam kalkulus? The heart of the calculus tadi disebutkan apa tuh? Apa? Yang infinite jadi finite, yang tidak terbatas jadi terbatas itu. Iya, the limit of infinity. Ya, the limit of infinity. Ternyata sesuatu yang infinite, kalau kita ambil nilai limitnya, dia menjadi finite. Betul nggak? Yes, the limit of infinity itu adalah the heart of calculus. Contohnya, kalau kamu melakukan Riemann sum, kan di kalkulus belajar Riemann sum ya, menghitung area under a curve, area di bawah kurva, di Riemann sum apa yang dilakukan? Iya dong, kalian yang jelaskan dong, kan kalian yang udah belajar kalkulus nih, apa yang kalian lakukan pada saat melakukan metode Riemann sum? Ayo, tolong disebut. Udah angkatan berapa nih, masa kalkulus satunya dilupakan? Kalkulus integralnya jangan dilupakan. Ayo, jangan diam aja. Apa yang dilakukan saat melakukan metode Riemann sum? Tadi kan dijelasin juga di video. Ibu cuma menggunakan istilah yang ada di buku kalkulus saja. Riemann sum. Betul nggak? Ya, apa yang kalian lakukan? Pada saat menghitung area di bawah kurva, Kalau menghitung area di bawah kurva itu pakai blok-blok, dia makin lama makin kecil itu karena tidak terbatas. Jadi dia mendekati yang di bawah kurva. Itu paham saya. blok itu maksudnya rectangular, persegi panjang. Kemudian apa lagi? Ini yang lain mana suaranya ya? Aduh, ibu nggak Pakai suka nih. limitnya nggak sih, Bu? Siapa tadi Aisyah? Gimana Aisyah? Pakai limitnya nggak sih, Bu? Limit apa? Kan kalian sudah belajar kalkulus. Ibu yang ibu tanyakan bukan konsep baru. Limit apa?
Apa yang ditarik, apa yang diambil nilai limitnya? Dari yang fungsi kurva itu, yang fx-nya yang di atas kurva kan ada tulisan fx. Uh-huh. Kayak gitu ya. Yang diambil limitnya itu yang blok-bloknya Ibu, karena tidak terbatas, jadi maksudnya dilimitkan. Jadi makanya hasilnya finite, terbatas. Oke, pakai pakai bahasa atau kalimat yang jelas. Yang diambil limitnya blok-bloknya maksudnya apa? Apa yang diambil limitnya? Sabira, Nadia, Fatika, coba jelaskan. Pertanyaan Ibu tadi gimana? Tolong jangan diem aja dong. Ibu nggak suka nih kalau banyak yang silent. Padahal kalkulus kan kalian udah belajar. Apa yang kalian lakukan? Coba Sabira. Iya, tadi pertanyaan Ibu mungkin apa yang kita lakukan untuk apa dari Menentukan integral area, ya menentukan menentukan area area di bawah kurva. ya. Hmm, apa? Jawabannya apa? Hmm, tadi saya belum nangkep sih Bu karena lumayan nggak susah bahasa Inggrisnya gitu. Jadi saya masih mencerna gitu. Ya, tapi kan udah belajar kalkulus. Ya kan? Sudah belajar kalkulus. Latifa, coba Latifa, Meilaningrum. Kan udah belajar kalkulus. Nggak usah nangkep itunya, lihat gambarnya juga inget lagi kan pelajaran kalkulusnya kan? Latifa, what can you say? Ya, Ibu. Mhm. Eh, saya juga nggak nangkep untuk itunya sih, Bu. Saya cuma lihat dari blok-bloknya aja. Jadi Ya, saya waktu bingung belajar untuk kalkulus, bagaimana kamu melakukan metode Riemann sum? Masih ingat nggak? Gaitsa, Dicari ini bukan Ibu, oh dicari luas Arianti, bloknya, dicari Arianti, luas bloknya. Ya Mhm. Ibu, kalau nggak salah dicari luas bloknya terus nanti ditambahin Dicari luas, masing-masing luas ininya blok persegi panjangnya Bu, oke, kemudian dijumlahkan. dijumlahkan, kemudian kaitannya sama the limit of infinity apa? Karena dia banyak Ibu. Karena Siapa dia yang banyak? blok-bloknya kan luasnya. Jadi dia diinfinitkan buat buat bikin kayak sampai dia memenuhi kayak kurva. Tadi kan dia kotak-kotaknya nih berdiri tegak. Nah, karena masa tingginya sama. Nah, karena dibuatkan kayak limit menuju limit itu jadinya dia sampai menyesuaikan kurvanya gitu, Bu. Makanya luas dari rectangle-nya itu dilimitkan. Makanya yang apa limit infinite terus hasilnya finite jadi terhitung. Maaf Luasnya kalau misalnya kurang dilimitkan. paham. Sama ini Ibu mungkin kalau bloknya itu kan bebas ya Bu banyaknya jumlahnya, jadi nggak terbatas gitu untuk jumlah bloknya. Oke, the bigger atau semakin banyak rectangularnya, maka semakin apa? Semakin mendekati hasil Akurat Bu. sesungguhnya. Semakin mendekati luas kurva yang sebenarnya. Begitu kan? Kalau semakin banyak rectangularnya, ya, maka kita ambil limitnya n mendekati tak hingga. Berarti limit apa yang kita ambil? Limit jumlah luas dari rectangularnya, betul kan? Jadi masing-masing tiap rectangular yang kecil-kecil itu kita jumlahkan, lalu kita ambil limitnya ketika n mendekati tak hingga atau banyaknya mendekati tak hingga. Itu kan berkaitan dengan method of exhaustion yang ditemukan Archimedes saat menentukan luas lingkaran. Ya, walaupun pada saat itu Archimedes belum memahami atau menemukan konsep limit. Tapi itu adalah cikal bakal berkembangnya konsep limit, ya. Kemudian tadi ada dua tokoh yaitu yang Ibu ingin kalian nanti pelajari lebih lanjut adalah Newton sama Leibniz, ya. Jadi tadi Newton sama Leibniz dia ada apa namanya? Ada cerita yang menarik sebetulnya kalau kalian searching.
cerita di balik penemuan konsep kalkulus. Jadi di situ ada semacam uh, konflik pada masa itu karena mereka berada di dua negara yang berbeda, kemudian mereka menemukan konsep kalkulus hampir di waktu yang bersamaan, sehingga kalau menurut apa namanya kesaksian orang-orang terdekat Newton, Newtonlah yang pertama kali menemukan konsep kalkulus. Tapi yang pertama kali mempublikasikan kerjanya atau papernya itu adalah Leibniz. Nah, jadi ada prasangka bahwa salah satunya menjiplak eh, hasil pekerjaan yang lainnya, gitu. Nah, konflik ini sebetulnya menarik. Itu yang Ibu ingin kalian search lebih jauh apa yang terjadi pada masa itu dan apa yang menjadi konflik antara Newton dan Leibniz mengenai siapa yang sebenarnya menemukan konsep kalkulus. Nah, tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, bisa dikatakan bahwa mereka memang masing-masing mengerjakan konsep secara independen. Jadi tidak terkait walaupun konsep yang ditemukan sama. Nah, kalau dari Newton, tadi kan sempat dibahas ya, di Newton itu em, awalnya dia menemukan konsep kalkulus dari apa tadi? Di video yang barusan. Itu Ibu, jatuhnya buah apel kayak gravitasi. Ya, betul Siska. Apa yang terjadi kalau sebuah benda diumpamakan apel jatuh dari suatu ketinggian ke tanah? Apa yang diamati oleh Newton? Kenapa kecepatannya terus bertambah itu, Bu? Kenapa kecepatannya bertambah cepat atau berubah? Iya. Pada waktu itu belum ada konsep yang namanya instantaneous velocity, kecepatan sesaat ya. Jadi pada waktu itu belum ada konsep seperti itu. Jadi Newton merasa bahwa perlu ada sebuah konsep matematik yang menjelaskan kenapa kecepatan ini bisa berubah di waktu yang berbeda gitu. Karena pada saat sebuah apel jatuh ke tanah, setiap posisinya semakin turun, eh, kecepatannya semakin cepat kan ya. Nah, itu makanya si Newton itu sebenarnya seorang ahli fisikawan. Dia concern di bidang gravitasi, gravity and motion. Nah, karena kebutuhannya akan mathematical system tentang yang menjelaskan tentang dynamic mathematics, itu makanya dia menemukan konsep kalkulus. Jadi dia mengaitkan antara gravitasi dengan konsep kalkulus. Nah, Ibu ingin nanti tugas kalian untuk hari ini karena masih ada waktu sampai 9.40 ya. Tolong buat paling tidak tabel ya, kamu buat tabel perbedaan antara Newton sama Leibniz ya. Perbedaan konsep kalkulus antara Newton sama Leibniz termasuk simbol-simbol yang digunakan dan konteks yang menjadi asal muasal munculnya konsep tersebut. Ya, kalau si Newton kan konteksnya dari tadi ya, gravity and motion. Nah, kalau Leibniz dari konteks apa? Nah, silakan dibuat tabelnya, dikumpulkan berarti hari ini ya, karena kita masih punya waktu 40 menit. Oke? Jadi tidak ada extension time, silakan kumpulkan sebanyak mungkin informasi yang bisa kalian dapatkan. Ya, boleh menggunakan ChatGPT, boleh menggunakan sumber-sumber yang tapi artinya gini, kalau kamu menggunakan ChatGPT, pastikan bahwa isinya tidak hanya asal copy paste, ya, tapi terstruktur gitu. Pada saat kamu bikin tabel, misalkan Newton and Leibniz, perbedaannya dalam kategori apa, konteksnya apa, notasinya apa, konsepnya apa yang berbeda, gitu ya. Kemudian kalau kamu mau membahas tentang konfliknya, kenapa pada waktu itu ada konflik, siapa duluan yang menemukan nih, gitu kan, sampai ke pengadilan segala kalau nggak salah ya. Nah itu tuh kalau kamu mau tambahkan info itu juga silakan. Ya, tapi terstruktur dengan jelas tabelnya. Jelas? Informasi dari Ibu untuk tugas hari ini? Oke, berarti pekan depan kita akan mulai presentasi kelompok 1 dan 2. Ya, ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini karena Ibu ada rapat juga jam 9. Berarti nanti jadi tugasnya saya kasih ke Ibu itu pukul berapa batasnya Bu hari ini? 9.40 harus selesai, jam 10 maksimal ya, Aisyah. Oh, oke. Ya, nanti Berarti kan biasanya untuk ininya bebas ya Bu, boleh dalam bentuk apapun formatnya.
tulis tangan Iya, atau diketik gitu. iya, iya, betul. Tapi Terima paling nggak kasih. Ibu udah ngasih panduannya. Kalau kamu ingin buat tabel, maka biar kelihatan perbedaan Newton sama Leibniz, ya. Mau Ya, masukin gambar kan enak kalau misalkan diketik kan. Maksudnya iya kamu Bu. perlu menampilkan ilustrasi, gambar nggak apa-apa gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, cukup jelas ya. Kalau gitu, sampai ketemu lagi pekan depan. Siapa kelompok yang maju boleh raise hand untuk pekan depan supaya Ibu bisa eh, tahu nanti. Sudah siap belum? Udah dikocok belum, Aisyah? Sudah, Udah ya? kelompok D dan B itu ada yang Aurel, Ica, Zoneta, sama Siti Fatimah Zahra, Sabira, dan Aura. Oke, berarti sudah aware ya untuk tiap-tiap mahasiswa yang maju ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Selamat mengerjakan tugas. Bu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.